Desi Yuliana, seorang vlogger di Cina, membawa konsep Jumat berkah yang populer di Indonesia ke komunitas masjid di Cina. Bayangin para jamaah internasional di Cina ngeliat makanan khas Indonesia kayak rendang, bakwan, cendol, mereka langsung siapkan uang untuk mencoba. Tapi begitu Mbak Desi bilang gratis, perasaan mereka pasti seneng banget. 为什么？全都是免费的啊，所有对，我每一次都免费。们分不上呢，不是买买。不是吗？那不好意思啊。没事没事。对吧？哦，对对对。这个有。啊，这个印度尼西亚的。 OK，你 Jamaah dari berbagai negara pada kumpul dan mereka semua disuguhi hidangan yang dimasak sendiri oleh Mbak Desi. Cuman ada yang kurang lengkap nih. Gak ada kerucil yang rebutan ngantri paling depan. Biasanya di Indonesia, anak-anak udah duluan lari, takut gak kebagian. Hihihi. Warga negara Amerika yang kini bernama Mustafa Davis menceritakan terkait dirinya. Saat merasa yakin untuk menjadi Muslim, Davis sendiri merupakan pembuat film serta seniman dari California. Pulang dari tempat kerjanya, Davis singgah di sebuah toko buku untuk membeli kitab agamanya dahulu. Namun ketika di toko buku itu, dia tiba-tiba tertarik dengan Al-Quran yang disertai dengan terjemahannya. Setelah mengambil dan membukanya secara acak, Davis berhadapan dengan halaman pertama, surat Maryam. Aku membaca surat itu dari awal hingga akhir, dan merasakan tubuhku bergetar saat membaca penjelasan detail tentang kelahiran Nabi Isa yang menakjubkan, ujarnya. Aku tidak menyangka bahwa Muslim mempercayai kelahiran yang menakjubkan itu, dan bahwa mereka tidak mempercayai sosok anak Tuhan. Sebagai seorang yang bukan Islam, aku tidak pernah bisa menerima pernyataan bahwa Tuhan mempunyai anak, sambungnya. Davis menangis dengan terjemahan Al-Quran di tangannya. Ia memutuskan membeli kitab itu, lupa dengan tujuannya membeli kitab agamanya dahulu, dan meninggalkan toko buku itu. Inilah situasi kala jemaah haji asal Cina berjalan mundur. Mereka tak rela berpaling dari Ka'bah selepas melakukan tawaf wadah atau tawaf perpisahan. Para jemaah haji terus menangis, tak rela berpisah dengan tanah suci, tempat mereka menunaikan ibadah haji, mendekatkan diri pada Allah. Jemaah haji ini sangat merindukan suasana Ka'bah sebelum kembali ke Cina. Video ini viral dan diunggah oleh Matan beliau udah datang ke masjid lebih awal, padahal masih sepi. Dan ini nggak cuma sekali dua kali, tapi konsisten setiap minggu selama bertahun-tahun. Enggak cukup sampai situ, subuh pun beliau udah mandi, siap-siap ke masjid untuk berjamaah. Meski lanjut olahraga pagi, Pak Bule tetap mampir untuk sholat duha. Walaupun ada bekas ukiran di tangannya, Pak Bule ini berhasil jadi mu'alaf yang istiqomah. Dulu pas awal mu'alaf, beliau dijauhi teman-teman di kampung halamannya. Maka itu, beliau bersyukur menikah dan tinggal di Indonesia, dapat support dari istri, dan mudahnya beribadah. Setiap kali berkunjung ke tempat baru, selalu minta foto di depan masjid, alasannya karena masjid di luar negeri langka banget. Ini baru teladan ya guys. Bule cinta Indonesia nggak cuma soal kuliner atau budaya, tapi juga soal betapa mudahnya mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Subhanallah, anywhere you go in Lombok, you hear this sound. Bule ini bahagia mendengar suara menggema di Lombok, fakta di baliknya bikin lebih terharu. Salah satu netizen memberikan fakta bahwa Mas Bule dan teman-temannya menyumbangkan mainan untuk anak-anak di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Mainan yang disumbangkan termasuk sepeda dan berbagai mainan lainnya. Masya Allah, brother. Saat hatinya bergetar oleh gema suara tarhim di Lombok, mereka pun tergerak untuk memberikan kebaikan di sana. Ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaik. Kisah masuk Islamnya Danny Lambo, seorang miliarder Inggris, benar-benar menunjukkan bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awalnya tidak memiliki niat untuk memeluk Islam. Danny awalnya pergi ke Riyadh untuk urusan bisnis dan untuk menyaksikan final Formula 1 listrik. Tapi saat hendak menyaksikan balapan tersebut, tiba-tiba muncul di benaknya keinginan untuk mengunjungi Jeddah. Ia pun lalu mengambil penerbangan menuju Jeddah. Di Jeddah inilah ia bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang mahasiswa Universitas Madinah dari Ghana bernama Abdul Basit, yang kemudian
kemudian mengenalkannya kepada Islam. Di Instagram, ia menulis pengalamannya bertemu dengan Abdul Basit. Dia mengajari saya tentang agama Islam dan membawa saya ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah. Ini adalah pengalaman yang sangat emosional, spiritual, dan penuh berkah yang insya Allah akan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup dan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Saya mendorong orang lain untuk juga mempelajari iman yang Hal yang mengejutkan terjadi di masjid ini. 30 orang wanita secara bersamaan memutuskan memeluk Islam. Mereka sangat antusias dan bahagia setelah masuk Islam. Para mu'alaf mengaku terinspirasi oleh rakyat Palestina. Seorang mu'alaf bernama Christine mengatakan bahwa ia setiap hari menangis melihat keadaan mereka. Ia lalu terdorong untuk belajar tentang Islam, agama yang mereka anut. Sampai ia yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, semakin banyak orang yang kembali kepada Islam. Orang yang tidak menutup hatinya akan mudah menerima hidayah dan kebenaran. Tidak lama lagi Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia.